pagi Bu Dian. Halo. Selamat pagi Bu Dian. Ibu baru mendengar suara kalian. Selamat pagi Bu Dian. Bu Dian. Selamat Pagi Bu Dian. pagi. Pagi Bu Hermi. Aja kalau Bu Hermin di sini nggak kelihatan. Anak-anak. Pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat. Puji Tuhan kalau anak-anak sehat semua. Selamat pagi Bu Lili. Pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Dian. Selamat pagi Neva. Selamat pagi Michael. Selamat pagi. Oke. Bu Hermi. Sudah? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Guru. Semuanya. Ada baju loh, ada baju. Ada pagi Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Bu Emen. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Anak-anak, coba dengar Ibu. Minggu depan kita sudah ulangan tengah semester PTS. Jadi anak-anak jaga kesehatan ya. Supaya dapat mengikuti ulangan dengan baik. Ini Iya, ini Nak, tunggu ya. Bu Lilinya terpental jaringan, jadi tiba-tiba keluar sendiri dari Zoom. aku juga. Baik anak-anak, kita akan mulai ya. Sebelumnya, Bu Lili mengingatkan untuk anak-anak semuanya, kalau nanti mati atau keluar, masuk lagi di link yang sama supaya bisa bergabung kembali dengan Bu Guru dan teman-teman yang lainnya. Oke, sudah siap semuanya? Baik, kita memulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak Bu Lili harap semua duduk dalam keadaan tenang. Lihat ke HP-nya atau ke laptopnya, fokus melihat di sini supaya bisa mengerti dan bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Oke, sudah siap? Yes. Subtema keempat, bermain di tempat wisata hari Kamis 9 September, pertemuan keempat dan kelima. Yuk, kita lihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak diajak untuk mengetahui akibatnya jika tidak mematuhi aturan. Kemudian, dapat mendeskripsikan benda dan menebak nama benda dari sebuah deskripsi. Kemudian yang ketiga, mengenal gerak meliuk tanpa berpindah dalam permainan estafet bola. Yang disebut dengan gerak non-lokomotor. Gerak tanpa berpindah itu disebut dengan gerak non-lokomotor. Lalu kalau yang berpindah disebut dengan gerak lokomotor. Anak-anak harus ingat perbedaannya ya, non-lokomotor itu bergerak tanpa berpindah, kalau lokomotor bergerak dengan berpindah tempat. Kemudian yang keempat, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Kita masuk yang pertama, anak-anak bisa melihat gambar apakah ini? Ada orang yang sedang melakukan apa itu ya? Ada yang tahu? Mereka sedang apa? Mereka gimana cara buka suara mereka? Ada yang tahu? Di mute Rifano 2. Boleh dibuka mikrofonnya. Halo.
Vano, coba lihat gambar apakah itu? Sedang apa dia? Sedang menulis sembarangan. Sedang apa? Melukis sembarangan. Menulis sembarangan. Ya, dia melukis sembarangan. Dia sedang mencoret-coret. Baik. Itu yang sedang dilakukan teman kita ini. Nah, sekarang kita baca dulu teksnya. Ke taman bermain. Sore ini, Elmi berniat pergi ke taman bermain yang tidak jauh dari rumahnya untuk bermain sepeda. Anak yang sedang iseng mencoret-coret dinding di sekitar taman bermain tersebut. Elmi melihat dinding taman bermain ini menjadi kotor dan tidak nyaman untuk dilihat. Elmi menghampiri kedua anak tersebut berniat untuk menegurnya. Namun, kedua anak tersebut buru-buru lari ketika tahu Elmi mendekatinya. Karena kedua anak tersebut sudah pergi, Elmi berniat untuk menghapus coret-coret di dinding tersebut. Namun, ternyata coretan tersebut susah untuk dibersihkan karena menggunakan cat permanen. Elmi menjadi kesal dan berniat melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas taman. Anak-anak pernah tidak melihat ketika pergi bersama mama dan papanya melihat ada tembok yang dicoret-coret, bukan dilukis ya, dilukis bentuknya dan gambarnya pasti enak untuk dilihat, tetapi dicoret-coret sembarangan. Pernahkah? Nah, ketika kita melihatnya, bagaimana perasaan kita? Senang nggak melihatnya? Atau merasa tidak suka? Ya, tentunya kita akan merasa tidak suka melihatnya karena tembok itu atau dinding itu menjadi kotor, tidak terlihat indah karena banyak coret-coretan yang sembarangan. Hal itu sebenarnya tidak baik karena membuat pemandangan di sekitar kita menjadi tidak nyaman untuk dilihat. Ibu berharap anak-anak tidak melakukan itu ya, kemanapun anak-anak pergi, ingat untuk tidak mencoret-coret dinding, meja, ataupun benda-benda lain yang anak-anak lihat. Karena dengan mencoret-coret, akan menghilangkan keindahan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tidak mencoret-coret termasuk sebuah aturan loh. Aturan di tempat umum, juga aturan di tempat wisata. Juga mencoret-coret, tidak mencoret-coret termasuk aturan yang ada di sekolah. Boleh nggak dinding sekolah dicoret-coret sembarangan? Tentu tidak boleh, karena ketika kita coret-coret sembarangan, maka dinding itu menjadi kotor dan tidak nyaman, tidak enak untuk dilihat. Begitu ya anak-anak? Jadi kemanapun, di sekolah, di tempat bermain, kemanapun kita pergi, ingat untuk tidak mencoret-coret dinding ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengenal aturan di tempat wisata. Yang pertama, menjaga keindahan lingkungan tempat wisata. Menjaga keindahan, salah satunya bisa dengan itu tadi, tidak mencoret-coret tembok. Bisa juga dengan ketika tempat wisata ini penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan benda-benda yang bagus, bunga dan benda-benda itu tidak dipindah-pindahkan. Misalnya ada manekin sebuah gambar, kita pindahkan sesuka hati kita. Itu juga tidak baik. Lalu ketika ada bunga yang indah, wow, bunga itu indah sekali, dan anak-anak merasa suka, Ibu berharap jangan rusak keindahannya dengan memetik bunganya. Karena ketika kita memetik bunganya, keindahan bunga tersebut, keindahan tempat wisata yang kita datangin juga hilang. Biarlah bunga itu tetap di tempatnya, biarlah dia hidup dengan baik, supaya keindahan bunga dan tempat yang kita datangi juga tetap terjaga. Bisa ya anak-anak ya?
Lalu yang kedua, yang tadi Bu Lili sebut, tidak mencoret-coret tembok. Baik nanti ketika anak-anak di sekolah, ke taman bermain, ke tempat wisata lainnya, tolong tidak dicoret-coret. Karena dengan mencoret-coret tembok membuat yang kita lihat, tempat yang kita tuju itu menjadi kotor, lusuh, tidak enak lagi untuk dipandang. Lalu yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Selain menjaga keindahan lingkungan tempat wisata dengan tidak merusak benda-benda yang ada di sana, tidak mencoret-coret temboknya, juga aturan yang ada di tempat wisata, membuang sampah di tempatnya. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, maka keindahannya pun tidak terjaga. Kita pasti tidak akan suka melihatnya kalau sampah itu bertebaran sembarangan. Dan pasti akan membuat mata kita tidak suka untuk melihatnya. Makanya, buanglah sampah di tempatnya. Aturan ini juga tidak hanya berlaku di tempat wisata loh, Nak. Juga berlaku di sekolah kita. Di sekolah juga berlaku aturan untuk membuang sampah di tempatnya. Tidak ada membuang sampah ditaruh aja di atas meja kita. Meja kita menjadi kotor. Atau ketika kita menggunakan tisu dan tisu ini sudah tidak kita gunakan lagi, kita masukkan ke dalam laci tempat duduk kita. Itu juga tidak baik. Karena laci, meja bukan tempat sampah. Bawalah tisu ini ataupun hasil rautan pensil kita, buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Di sekolah kita sudah disediakan berbagai macam tempat sampah. Ada banyak. Jadi jangan pernah mengatakan tidak ada tempat sampahnya, Bu. Di sekolah kita sudah disediakan tempat sampah. Lalu Ibu, kalau kita pergi rekreasi, ternyata di tempat rekreasi itu tidak ada tempat sampah. Sedangkan kita memiliki bungkus makanan yang sudah tidak ada makanannya lagi, lalu memiliki tisu yang sudah kotor. Apa yang kita lakukan? Di tempat itu tidak kita temukan tempat sampah. Apa yang kita lakukan? Anak-anak, bawa terlebih dahulu sampah ini. Bisa dimasukkan ke dalam kantong, ataupun ke dalam tas kita. Dan ingat, ketika menemukan tempat sampah, di jalan, ataupun nanti sudah sampai di rumah, ingat untuk membuang sampah tadi dari kantong kita atau dari dalam tas kita ke dalam tempat sampah. Jangan disimpan terus di dalam kantong ataupun di dalam tas kita, karena akan busuk dan akan menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi, inilah aturan di tempat wisata. Yang pertama, menjaga keindahan lingkungan tempat wisata. Yang kedua, tidak mencoret-coret tembok. Yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Ketiga aturan ini tidak hanya berlaku di tempat wisata, tetapi juga berlaku di sekolah kita. Begitu, diingat ya anak-anak. Lalu, aturan ini harus kita taati supaya terjaga keindahannya, menjadi tempat yang nyaman dan enak dilihat. Lalu akibatnya apa ya, Bu, kalau kita melanggar aturan-aturan ini? Sekarang kita mau mengenal akibat dari ketika kita melanggar aturan yang sudah dibuat. Yang pertama, merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Merugikannya gimana ya, Bu? Tempat itu menjadi kotor, lusuh, dan tidak enak, tidak nyaman untuk dilihat. Tidak hanya kita, tetapi juga orang lain yang datang. Baik ke tempat wisata, ataupun di sekolah. Ketika di sekolah kita melanggar aturan yang ada di sekolah, maka sekolah kita menjadi tempat yang tidak indah untuk dilihat. Menjadi tempat yang kotor. Suka anak-anak dengan tempat yang seperti itu? Kalau Bu Lili tidak suka. Karena menjadi tempat yang kumuh, karena banyak sampahnya. Menjadi tempat yang tidak nyaman untuk kita datangin. Ibu Lili juga berharap anak-anak pun seperti itu. Makanya
mari kita jaga keindahannya. Jangan kita melanggar aturan ini, karena kalau kita langgar akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Tempat itu menjadi tempat yang tidak nyaman dan indah. Nah, suasananya menjadi indah dan tidak nyaman kan kalau banyak sampah dan tembok-temboknya tercoret-coret. Lalu setelah itu, merugikan yang berikutnya adalah kita akan mendapat hukuman atau sanksi. Di tempat wisata, ketika kita membuang sampah sembarangan atau mencoret-coret tembok, kita akan mendapat hukuman. Hukumannya, Bu Lili belum tahu apa, tapi pasti kita akan mendapat hukuman dari pihak tempat wisata. Bisa jadi anak-anak disuruh mengecat kembali tembok itu dengan cat yang bagus seperti awalnya. Orang tua kita akan mengeluarkan biaya untuk membeli catnya. Begitu juga ketika di sekolah, anak-anak membuang sampah sembarangan akan mendapat hukuman juga. Ketika mencoret-coret meja, tempat kita belajar, lalu kursi dan tembok yang ada di sekolah, pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari ibu guru. Apa itu? Yang jelas, sanksinya adalah atau hukumannya mengembalikan tempat ini menjadi indah kembali. Ketika membuang sampah sembarangan, maka ambil sampah itu dan buang ke tempat sampah. Jadi, ketika kita melanggar sebuah aturan, akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Suasana di tempat yang kita datangi menjadi tidak indah dan tidak nyaman, dan kita akan mendapat hukuman atau sanksi. Begitu ya, aturan kalau dilanggar maka akan merugikan kita sendiri. Baik, berikutnya Bu Lili mau mengajak anak mendeskripsikan sebuah benda. Ini adalah gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar sepatu. Ketika kita mendeskripsikannya, perhatikan baik-baik benda ini. Maka ketika kita perhatikannya, maka kita akan menemukan sebuah kata. Ibaratkan benda itu adalah aku. Jadi, namaku adalah sepatu. Lalu, aku termasuk benda padat, karena ketika bisa dipegang dan keras, maka disebut benda padat. Aku berwarna hitam. Aku dipakai untuk alas kaki. Sepatu bisa dipakai untuk alas kaki ke sekolah, ataupun kemanapun anak-anak ketika pergi berwisata. Yang jelas, sepatu digunakan untuk menjadi alas kaki dan menjaga kaki kita dari benda-benda yang tajam. Ada banyak benda-benda di sekitar kita yang bisa kita deskripsikan, yaitu menyebutkan ciri-cirinya. Nanti anak-anak cari ya benda-benda kesayangan yang ada di rumah. Ketika menemukannya, cobalah untuk mendeskripsikannya. Misalnya boneka, mobil-mobilan, ataupun benda-benda lain yang anak-anak suka yang menjadi benda kesayangan anak-anak. Boleh diucapkan langsung atau anak-anak tulis di buku. Jadi di rumah anak-anak nanti setelah menulisnya atau mengucapkannya, coba katakan kepada mama dan papa. Sudah tepatkah caraku mendeskripsikan benda ini? Begitu ya. Bilang sama mama dan papa, mama, papa, tadi ada tugas dari bu guru untuk mendeskripsikan benda kesayanganku. Bendanya 2 saja. Sebutkan salah satunya dulu, deskripsikan seperti contoh Bu Lili ini. Atau bisa seperti contoh, sesuai dengan benda yang ada. Warnanya, kegunaannya, dia benda padat atau benda cair, nah, warnanya apa, begitu ya. 2 benda, nanti katakan kepada mama dan papanya. Bisa? Pasti bisa. Sekarang Bu Lili mau mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Oke. Oke, sebelum Bu Lili masuk, kita main games ya, atau apa ya? Kita tepuk semangat dulu ya, masih bisa ya? Masih ingat ya tepuk semangat ya?
Masih dong, ya masih, coba acungkan jempolnya. Oke anak-anak, kita tepuk semangat ya, lihat contoh dari Ibu Dia. Meskipun mikrofon kalian dimatikan, tapi kalian harus sambil teriak ya, supaya tidak bosan. Oke Luis ya, Luis Hansel ya, kayak gini nih. Oke, kita tepuk semangat contohnya ya. Tepuk semangat. Ho ho ho. Ho ho ho. Yes, yes, yes. Begitu ya. Bisa? Bisa. Jempolnya mana kalau bisa? Oke, ya. Anak-anak boleh mikrofonnya dinyalakan supaya lebih semangat lagi. Ya, tepuk semangat. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Yes, yes, yes. Yes. Masih semangat ya anak-anak ya. Nah, sekarang Oh iya anak-anak, tadi kan Bu Lili kasih tugasnya itu bukan bermain tebak-tebakan ini ya, tetapi mendeskripsikan benda kesayangan anak-anak yang ada di rumah. Misalnya nih, punya tas. Deskripsikan tas itu, anak-anak menjelaskannya kepada mama dan papa. Bukan yang main tebak-tebakan ini, yang ini main tebak-tebakannya bersama kita di sini. Tetapi yang mendeskripsikan tadi, jelaskan, katakan kepada mama dan papa. Seperti yang ditanya Marcel tadi ya nak ya. Begitu ya Marcel? Mendeskripsikan benda kesayanganku yang ada di rumah. 2 saja. Oke, jawaban tebak-tebakan yang pertama. Aku adalah benda cair. Aku sering digunakan untuk memberi rasa manis buah-buahan pada minuman. Warnaku juga bermacam-macam. Aku banyak disukai oleh anak-anak. Aku adalah, baiklah Bu Lili minta kepada siapa aja boleh menjawab. Yang pertama. Oke, Marcelo, silahkan. Marcelo 2A. Sirup, Bu. Sirup. Benar nggak ya kalau jawabannya sirup? Terima kasih Marcelo. Kita lihat. Ya, betul, sirup. Siapa tadi yang sama dengan Marcelo menjawab sirup? Angkat tangan. Yeay, semua anak-anak hebat. Tebak-tebakan yang kedua. Aku adalah benda gas. Aku tercipta ketika air mendidih. Warnaku putih. Aku keluar dari air mendidih tersebut, melayang ke atas, dan akhirnya hilang. Aku adalah, apa ya? Siapakah aku? Oke, Bu Lili mau Kenzi Immanuel. Coba jawab, nak. Kenzi Immanuel, boleh dibuka mikrofonnya? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke, yang lain. Amora Kristabel, boleh buka mikrofonnya, silahkan menjawab. Amora. Nah, halo Amora. Iya, aku lagi cari namanya. Enggak. Ini beda di sini. Beda, Bu. Nah. Anora. Silakan Amora. Anora. Uap air.
Uap air. Iya, betul nggak ya? Betul sekali, dia adalah uap air. Kemudian tebak-tebakan yang berikutnya, aku adalah benda padat. Aku terbuat dari kayu. Aku sering digunakan untuk duduk. Aku adalah, siapa ini yang akan menjawab? Siapa Bu Hermin? Mikael Gesang. Mikael Gesang. Oke, Iya. sebentar ya. Harus dari persetujuan kami, Bu. Mikael Gesang, silahkan. Halo, Gesang. Gesangnya kok tidak ada? Gesang. Gesangnya sepertinya menghilang yang lain. Odelia Evelyn. Odelia Evelyn. Oke, Odel. Evelyn, silahkan. Evelyn. Odelia Evelyn 2B. Siapakah aku? Kursi, Bu. Kursi. Benar enggak ya teman-teman yang lain? Apakah menjawab kursi juga? Dan aku adalah kursi. Betul sekali. Wow. Tebakan berikutnya. Aku adalah benda padat. Aku sering diisi dengan udara dan warnaku hitam. Aku berguna untuk menggerakkan sepeda, motor, dan mobil. Cara bergerakku adalah menggelinding. Aku adalah, siapakah aku? Siapa ini? Bennett. Udah. Silakan Bennett. Hai Bennett. Siapakah Ban, aku? Bu. Oh, ban. Betul sekali. Betul nggak ya? Ayo kita lihat. Ya, betul sekali ban. Satu lagi tebak-tebakannya. Siap-siap ya. Tunggu soalnya. Pertanyaannya Bu Lili baca ya, baru anak-anak angkat tangannya. Aku adalah benda cair. Tempatku ada di dalam sumur. Aku sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Aku adalah, siapa ini yang akan menjawab? Siapa ya? Charlene. Silahkan Charlene. Hai Charlene. Air. Air, kata Charlene. Teman-teman yang lain benar nggak jawabannya Charlene, tebakannya Charlene bahwa aku adalah air? Benar nggak ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, betul sekali itu adalah air. Anak-anak hebat hari ini. Bu Lili mau kasih tepuk salut dulu yuk. Kita bersama-sama tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Semuanya hebat. Kita lanjutkan. Setelah bermain tebak-tebakan, coba anak-anak lihat gambar ini. Seperti tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tadi adalah, sebentar ya. Melakukan gerak non-lokomotor meliukkan badan. Gerak non-lokomotor. Non ya, bukan lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Di sini coba lihat gambarnya. Ini ada gambar teman-teman kita yang sedang melakukan gerak meliukkan badan dalam permainan estafet bola. Cara bermainnya bagaimana? Yang pertama, anak-anak berbaris menyamping dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Lalu
Bola dipegang dengan kedua tangan ke atas, lurus di atas kepala. Lurus ya, masih kelihatan tangan Bu Lili? Lalu badan diliukkan ke kiri, memberikan bola kepada teman di sampingnya seperti ini. Kalau minggu kemarin memutar karena ke belakang, sekarang meliuk. Meliukkan badan ke kiri atau ke kanan. Ingat, tidak berpindah tempat karena gerakannya adalah gerak non lokomotor. Media di sini kan Ibu mengatakan bermain estafet bola, tetapi tidak hanya menggunakan bola, bisa menggunakan balon, bisa menggunakan hula hoop atau simpai, ataupun benda yang lainnya. Yang jelas jangan yang terlalu berat. Kalau berat nanti nggak kuat mengangkatnya. Begitu ya, namanya gerak meliukkan badan dalam permainan estafet bola. Bisa bola, bisa balon. Gerakan-gerak ini juga bisa dipraktekkan di rumah. Ketika habis Zoom ini kan capek nih duduk terus. Nanti selesai, anak-anak boleh menggerakkan badannya. Tidak dengan permainan estafet bola, hanya menggerakkan badan meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, supaya badannya lentur kembali. Kan sudah capek duduk terus ketika Zoom, supaya lentur. Sekarang juga boleh kok kita lakukan. Yuk, angkat tangannya. Semua boleh melakukan. Meliuk ke kiri. Oke, kemudian Bu Hermin boleh ikut. Oh, enak sekali. Ke atas lagi. Mengapa kita jadi berdua ya? Meliuk ke kanan. Wow. Rasanya enak sekali. Boleh. Masih matematika sebentar. Oke, begitu ya. Oke, nanti boleh dilakukan lagi. Sekarang kita mau menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Kita kerjakan bersama-sama ya. Duduk, fokus, dengarkan. Paman membeli 9 ikat rambutan. Masing-masing ikat terdapat 8 buah rambutan. Berapa jumlah seluruh buah rambutan tersebut? Yuk kita kerjakan. Paman membeli 9 ikat rambutan dan masing-masing terdapat 8 buah rambutan. Kira-kira ini kita tuliskan dulu angka 9-nya. Betul, lalu dikalikan karena kita mau mencari jumlahnya dengan 8 buah rambutan. Maka 9 kali 8 ada berapa? Siapa yang tahu silahkan angkat tangan. Bu Dian, Bu Hermin, ayo dicari. Gimana ini? Siapa ini Bu Dian, Bu Hermin? Joyce. Sebentar. Oke, silakan Joyce Simona. Mana Joyce? Ayo Joyce. 72, Bu. 72 kata Joyce. Siapa lagi tadi yang mau bantu Joyce jawab? Siapa? Kata Joyce 72. Kita cari satu teman lagi. Oke. Gesang. Siap-siap Gesang? Ya, Bu. Berapa Gesang? 72 juga, Bu. 72 juga. Oke, kita cari jawabannya. Ya, betul 72. Jadi, jumlah seluruh buah rambutan tersebut ada 72.
Mana sih? Oh. Ya, berikutnya. Seorang pedagang bunga memiliki 20 tangkai bunga mawar. Ia mengikat bunga tersebut menjadi 4 ikatan sama banyak. Berapa tangkai jumlah bunga dari masing-masing ikatan? Yuk kita hitung. Jawabannya adalah... Yang mau jawab boleh angkat tangan. Yang mau jawab boleh angkat tangan ya. Pedagang buah memiliki 20 tangkai bunga mawar. Akan diikat menjadi 4 ikatan. Maka setiap ikatan mendapat berapa bunga ya? Berapa ya 20 dibagi 4? Siapa ini? Siapa ya? Odelia Evelyn. Tadi sudah. Sebenarnya udah sih, sebentar. Siapa ya? Udah semua. Renaldi, siap-siap ya Renaldi. Bu Lili buka suaranya dari sini. 20 dibagi 4 berapa Renaldi? Iya, sebentar Bu. Mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya boleh dibuka Renaldi? Sudah Renaldi, silahkan. Berapa 20 dibagi 4? 6, Bu. Jawaban Renaldi 6. Jawaban Renaldi 6. Benarkah 6? Yang lain, siapa lagi? Suaraku kayaknya keras banget deh. Sudah. Siapa lagi ya? Ini tadi sudah belum? Apriani. Apriani 2C. Silakan 20 dibagi 4 berapa Apriani? 80, Bu. 20 dibagi 4, Nak. Ini tambah 20, 40 ditambah 20 lagi. Dibagi bukan dikali ya, Nak? Bu Hermin boleh bersuara, Bu Hermin. 20 dibagi 4. Yang mau jawab siapa? Kamu rasa buka atau? Oh, Bu Hermin ya bisa. Ini Sela Amora. Sela Amora, silahkan. Sela, hahaha. Dulu. Oh. Sela Amora. Sela Amora, silahkan. 20 dibagi 4. Bisa. 5, Bu. 5. Benar enggak ya? Oh, baiklah, kita mau coba kerjakan dulu ya. Oke, anak-anak, 20 dibagi 4. Jawabannya adalah 5. Cara mengerjakannya dengan melakukan pengurangan sampai hasilnya 0. Jadi 20 dikurang 4, dikurang lagi 4, dikurang lagi 4, dikurang lagi 4 sampai hasilnya 0. Dan 4 itu dihitung ada berapa kali? Ada berapa kali? Itulah hasilnya. Begitu. Jadi jumlah tangkai bunga dari masing-masing ikatan adalah 5. Begitu ya anak-anak. Itulah pelajaran kita hari ini. Nah anak-anak. Bu Lili punya pesan. Bu Lili, Bu Hermin, dan Bu Dian punya pesan-pesan penting untuk anak-anak. Besok kita akan mengadakan PH penilaian harian. Tema yang kedua. Jadi anak-anak semuanya pelajari kembali video-video pembelajaran kita tema kedua dan juga tugas-tugasnya. Karena soal-soal kita dari situ.
Pelajari baik-baik supaya besok anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan benar dan sungguh-sungguh. Bisa ya anak-anak ya? Pelajari semuanya. Lalu yang kedua, anak-anak yang mama papanya menginginkan dan menginginkan anak-anaknya untuk tatap muka di sekolah, tolong mengirimkan surat persetujuannya yang sudah ditandatangani di atas materai, kirim ke wali kelasnya masing-masing. Lalu boleh juga akan lebih baik kalau langsung diberikan diantar ke TU. Begitu ya anak-anak? Yang penting wali kelasnya dikasih tahu. Nanti Bu Lili tidak tahu, Bu Dian tidak tahu, Bu Hermi juga tidak tahu. Siapa anak-anak Bu Lili mau tatap muka di sekolah? Wali kelasnya diberitahu, lalu surat persetujuannya yang sudah ditempel materai, ditanda tangan oleh mama atau papanya, diantar ke sekolah, diberikan di kantor TU. Sebagai bukti kalau anak-anak akan mengikuti tatap muka di sekolah. Bagi orang tuanya yang mau anaknya sekolah tatap muka datang ke sekolah. Begitu pesan dari Bu Lili? Lalu hari Senin sampai dengan hari Jumat, selama 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, minggu depan ini, anak-anak melakukan PTS. Apa PTS? Melaksanakan PTS penilaian tengah semester. Pelajari juga semua materi dari tema 1 dan tema 2. Dan juga pelajaran TIK, bahasa Inggris, PAK, dan budi pekerti. Bukan cuma tematik ya. Jadi tematik, PAK, dan budi pekerti, bahasa Inggris, dan TIK. Selamat mempersiapkan diri, selamat belajar. Semoga anak-anak semuanya sukses. Oke, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Bu Hermin. Nah, silakan Bu Hermin. Baik anak-anak, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Ayo sikap duduk yang baik, kita mau berbicara dengan Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada kita. Maka kita pun harus bersikap dengan baik, supaya Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa-doa kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini. Tuhan, baru saja kami bersama teman-teman dan ibu guru mengadakan pembelajaran tematik. Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu selama kami belajar. Walaupun dalam proses pembelajaran kami tidak lancar karena masalah jaringan yang kurang bagus, namun kami tetap semangat. Jaringan tidak menjadikan kami untuk putus asa, untuk malas belajar. Kami akan tetap berusaha untuk bisa memahami pelajaran ini sehingga dapat mengerjakan soal dengan baik. Tuhan, besok kami akan melaksanakan penilaian harian. Berkati kami Tuhan dalam kami mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan, agar kami besok dapat mengerjakan ulangan dengan baik. Berkati juga teman-teman kami, Bapak Ibu kami, juga keluarga kami, agar selalu sehat di masa pandemi ini, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Semua doa ini kami serahkan kepada Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, diumumkan ada tugas enggak? Enggak ada diomong. Baik, terima kasih Bu Hermin. Terima kasih atas doanya. Oke. Anak-anak, selamat mempersiapkan diri. Lalu hari ini kita tidak ada tugas dari Ibu karena anak-anak sudah bertanya jawab bersama di sini. Lalu Bu Lili memberi waktu untuk anak-anak dapat mempersiapkan diri untuk PH besok dan juga PTS mulai hari Senin. Jadi hari ini Pri tidak ada tugasnya ya. Tugasnya hanya satu yang tadi, menceritakan kepada mama atau papanya, mendeskripsikan benda kesayanganku, itu saja. Tidak usah dikirim ke ibu guru, tetapi cukup ke mama dan papanya. Oke? Sampai bertemu kembali. Kapan ya? Mudah-mudahan minggu depan setelah PTS ya. Oke, bye semuanya. Salam Tarakanita. Kita salam Tarakanita dulu ya. Sebentar. Sebelum bye-bye kita salam Tarakanita dulu. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati. Satu semangat. Yes. Sekali lagi. Salam Tarakanita. Satu hati. Semangat. Tarakanita. Jaga kesehatan, tidak perlu kemana-mana dulu, persiapkan dirimu untuk PH dan PTS minggu depan, oke? Juga. Semangat mempersiapkan. Sampai bertemu. Sampai bertemu.